Tetap semangat. Saya senantiasa berharap sahabat-sahabatku tetaplah bersemangat, tetaplah bersukacita, dan tetaplah percaya jika Tuhan sangat mengasihi kita. Marilah kembali pada sore hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang saat ini diambil dari Filipi 1 ayat 1 sampai dengan 11. Dan kita akan merenungkannya di dalam tema pekerjaan baik. Mari kita perhatikan ayat 6 yang demikian. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Amin. Sahabat-sahabatku, suatu hari ada seorang pelayan yang marah-marah. Biasa karena tersinggung. Nah, kemudian ketika dia marah-marah, dia mengancam. Aku akan mengundurkan diri. Ya bukan begitu maksudnya, bukan mengundurkan diri terus mundur, ya bukan. Maksudnya mengundurkan diri ini tidak berpelayanan lagi. Apalagi orang ini juga penyandang dana. Dan dia mengancam, aku akan mengundurkan diri. Dia pikir dengan dia mengundurkan diri, tidak berpelayanan lagi, maka pelayanan yang ada itu akan mandek semua, akan berhenti semua, akan kacau semua. Dia pikir begitu. Kan banyak orang berpikir begitu. Kalau aku tidak pelayanan lagi, maka pelayanan akan kacau. Itu pikirnya. Lupa akan Filipi 1 ayat 6 ini. Bahwa jika Tuhan yang telah memulai pekerjaan baik, maka Tuhan juga yang akan menyelesaikan pekerjaan itu. Apa artinya? Artinya pekerjaan Tuhan tidak ada yang gagal. Lalu jika orang ini mengundurkan diri tidak pelayanan lagi, apakah berarti pekerjaan Tuhan gagal? Ya tidak. Justru orang ini yang gagal. Nanti begitu dia tidak ada, kan pasti ada orang lain yang bersedia juga melayani. Sehingga pekerjaan Tuhan tidak pernah gagal. Yang gagal adalah orang itu yang tidak bersedia melayani lagi. Mengapa bisa demikian? Jangan-jangan orang yang bersikap seperti itu adalah orang yang tinggi hati. Orang yang tidak menyadari bahwa Tuhan Sang Empunya langit dan bumi adalah Tuhan yang maha segalanya. Jadi seharusnya jika kita sudah bersedia masuk di dalam pekerjaan baik yang Tuhan adakan, marilah kita bersikap merendahkan diri kita serendah-rendahnya. Kita ini bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa, lalu kita diizinkan Tuhan masuk ke dalam karya baiknya itu. Bukankah ini sebuah hal yang luar biasa, anugerah yang luar biasa. Oleh karena itu, jika kita sudah di dalam pekerjaan baik itu, diharapkan kita juga bersikap baik. Kita memiliki semangat di dalam pelayanan yang baik. Kita menanggalkan manusia lama kita. Sebab jika kita masuk dalam pekerjaan baik Tuhan, kita masih memakai manusia lama, itu tidak akan bertahan lama. Seandainya bertahan lama pasti terseok-seok, yang sakit hatilah, yang merasa direndahkanlah, dan seterusnya. Lupa bahwa seorang pelayan itu adalah doulos atau budak. Lupa akan hal itu. Jadi marilah sahabat-sahabatku, kita ingat di dalam Filipi 1 ayat 6 ini, jika Tuhan sudah memulai pekerjaan baik, maka pekerjaan baik itu akan diselesaikan Tuhan sampai dengan selesai. Dan kabar baiknya adalah bagi para pelayan yang baik, tetaplah setia. Karena Tuhan akan menjaga perbuatan baik ini sampai selesai. Demikian pula jika Tuhan sudah mendirikan jemaatnya, maka Tuhan juga akan menjagai jemaatnya itu, supaya bertahan sampai dengan selesai.
Jadi marilah sahabat-sahabatku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ketika kita melayanilah dengan setia. Ketika kita ikut Tuhan, ikutlah dengan setia, tetaplah memohon supaya Tuhan memberi kekuatan kepada kita, supaya kita tetap dapat berbuat baik, supaya kita dapat ikut masuk di dalam karya Tuhan yang baik itu sampai pada akhirnya. Jangan berhenti di tengah jalan. Nah, kecuali pindah pelayanan, tadinya pelayanan di A, besok di B, kan dia tetap melayani. Nah, itu tidak jadi soal. Kalau mundurnya itu gara-gara tersinggung, gara-gara marah, aduh, sudah kuno, tinggalkan saja. Itu tidak membangun. Itu sama sekali tidak berguna. Jadi kalau kita merasa tersinggung, ya sudahlah, datang pada Tuhan. Kalau kita merasa marah, ya minta Tuhan menolong kita. Dan percayalah, ketika kita di dalam karya kebaikan Tuhan, maka segala yang baik akan datang kepada kita. Jika kita memang sudah memiliki manusia yang baru, maka kebaikan itu akan datang kepada kita. Bagaikan magnet yang menarik segala macam benda-benda logam. Ya. Jadi marilah sahabat-sahabatku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang setia, tetap menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa merendahkan diri di hadapannya, dan percayalah, Tuhan senantiasa menolong kita, menguatkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur jika Engkau telah memilih kami untuk masuk di dalam karya kebaikan-Mu Tuhan. Oleh karena itu tolonglah kami, supaya kami tetap menjadi anak-anak-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kebaikan Tuhan senantiasa menyertai saudara sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat-sahabatku, saat ini saya akan mengajak sahabat-sahabatku untuk naik motor, lalu beli bensin, jadi pulangnya berangkatnya lewat sini, nanti pulangnya lewat sana, jadi kita muter. Kita akan lihat, mari. Mari kita akan beli bensin. Kita beli bensin di Alam Sutra ya. Di depan itu ada perbaikan jalan. Kita ambil kiri aja. Ini ada perbaikan jalan. Enggak ada. Kita perbaikan jalan. Materialnya banyak banget. Jalan
jalan Bayangkara ini tadinya hanya dari batas tengah ke sini. Itu yang kesana itu Nasabah. Kita masuk ke Ramusutra. Oh, bensinnya di sini. Nah, SPBU-nya. Kartu ya? Jalur mobil Pak, maaf. Di jalur mobil? Iya, di sini nggak ada mesinnya. Oh. Ada mesinnya. Jalur mobil. Makasih. Turbo Berapa? 40.000. Ibarat orang nunggu lampu merah Pak. Kalau lampunya juga merah, Jalan belum bisa jalan ya. jalan. Oke, masih. Ini 8 dulu. Kita udah dapet. Ini layanannya kita ngisi. Di sini ngisi sendiri, nggak disikin. Kita ambil nozzle-nya. Ini berempat turbo. Dan kita masukin sendiri. Mesinnya warnanya merah. Kurang juga ya ternyata. Tapi udah 2,6 liter. Nah, udah isi sendiri. Sudah selesai, mari kita pulang. Nah, kita sudah beli bensin. Nah, sekarang kita pulangnya lewat jalan lain ya, kita muter ya. Kita pulangnya lewat jalan lain. Jadi di sini banyak jalan. Nah, kita belok kiri. Nah, kalau terus sana itu ke LW, Livingwood. Nah, ini kita masuk ke perumahan alam sejahtera.
Kalau sebelah kanan itu gereja Katolik Santo Laurentius. Oh, sebelah kiri itu mau dibangun klaster baru nih. Nih, wih, temboknya tinggi banget. Pasti rumahnya gede-gede. Ini jalan alam sutra. Sutra apa namanya? Ini jalan lingkungan perumahan alam sutra. Padahal jam 12 siang kan sepi. Nah, di depan ada pertigaan. Kita belok kiri. Kita belok kiri. Nah, orang nyebut jalan ini adalah jalan rawa kutub. Mengapa disebut jalan rawa kutub? Karena di depan itu ada semacam danau, semacam rawa. Ini waktu dulu tahun 2016, waktu ya, pertama kali saya datang ke sini. Wah, ini bener-bener, aduh, kumuhnya luar biasa. Nah, sekarang udah diperbaiki. Nah, orang nyebutnya ini rawa kutub. Lalu dikasih nama Situ Pondok Jagung. Namanya Situ Pondok Jagung. Tapi kan udah terlanjur jalan ini namanya Jalan Rawa Kutub. Saya pakai tiket di sini jadi langsung itu gampang. Sebelah kiri. Nah, jembatan ini adalah jembatan untuk melintas di jalan tol. Jalan tol ini dari bandara ke Ciputat. Bandara ke arah kiri. Tadi jalan Rawa Kutub, kalau ini jalan raya timur. Ini Pondok Jagung Timur.
Jagung Timur ini akan ketemu dengan jalan yang tadi kita lewat ke Demokrat, ketemu dengan jalan Geraha Raya Boulevard, dan kita kembali ke gereja.